ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kedua kalinya dengan nikmat yang berlimpah, serta juga dengan nikmat untuk mengemban ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, begitupun kita selaku umatnya. Dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Jadi apa kabar nih teman-teman untuk hari kedua ini? Bisa yuk di kolom chat. Gimana hari pertamanya gitu. Semoga keadaannya sehat-sehat ya. Nah, kan kita udah ngelewatin nih hari pertama, dan sekarang hari kedua. Jadi, hari kedua ini kesempatan buat teman-teman. Nah, karena ilmu ini adalah keistimewaan. Oh, alhamdulillah baik, Masya Allah. Ya, karena ilmu ini adalah keistimewaan yang Allah berikan. Ilmu ini mengantarkan kita kepada kebajikan, juga ketakwaan. Nah, siapa nih yang waktu day one yang belum ikut? Atau semuanya di sini udah ikut yang day one? Yang day one? Atau ada yang baru gabung nih, day two-nya doang gitu. Gimana nih teman-teman? Kayaknya semuanya udah ikut ya yang day one. Dan day two ini insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat juga. Oh, ada yang baru gabung juga nih, salam kenal ya, dari Dini Aulia Zahra. Oke, kalau gitu aku izin kenalin diri ya. Jadi nama aku Najla Firdanadipah, selaku MC yang memandu dari awal hingga akhir acara ini. Salam kenal. Hari pertama seru Kak, Masya Allah kalau gitu ya. Semoga nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, dari kami itu bisa join lagi ya. Ini nggak jadi akhir dari hubungan kita. Oke, kalau gitu sambil nunggu yang lainnya, salam kenal juga acara pemainan hasil praktik. Lalu kemudian ada penyerahan sertifikat, pengumuman pemberian challenge video konten Islami, dan yang terakhir adalah pembacaan doa, foto bersama, serta penutupan. Langsung saja kalau begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutin acara ini, alangkah baiknya kita membacakan ta'awudz serta basmalah untuk kelancaran acara hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Vidya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Vidya yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya dengan suara merdunya. Masya Allah. Oke, untuk acara selanjutnya itu pemaparan pemateri. Nah, jadi di Day One itu kita udah ngebahas tentang bagaimana membuat desain template, desain poster ataupun flyer melalui aplikasi Canva tanpa kita ngambil template dari Canva tersebut. Itu Masya Allah ya, seru kan waktu Day One. Nah, untuk pembahasan kita yang kedua ini, yang part 2 itu tentang video konten, cara membuat video konten lewat aplikasi Canva tanpa kita menduplikat dari Canva template. Nah, dikarenakan tadi ada yang baru gabung ya di day itu, jadi aku kenalin dulu nih siapa pematerinya gitu. Nah, beliau ini nama lengkapnya Fani Rizky Nur Fadilah, yang lahir di tanggal 17 Oktober 2000 dan sekarang tinggalnya di Jogja. Beliau sudah menikah 2 bulan yang lalu dan pengalaman kerja yang sedang dijalankan saat ini yaitu sebagai affiliate marketer di Muslim Creator Class dan sebagai fasilitator and designer di Kami Siap. Nah, beliau juga mendapatkan medali emas di Indonesia International Applied Science Project Olympic di tahun 2021. Nah, jadi itu sekilas perkenalannya ya. Oke, kita lanjutkan saja ke materi. Tapi sebelumnya Kak Faninya sudah hadir belum ya? Halo Kak Fani, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Kapan ya terlambat joinnya? Iya. Katanya ada yang bilang, kan ada yang gabung juga nih di day itu, day one-nya nggak gabung waktu itu. Terus ada pesan juga katanya, untuk day itu seru banget katanya, gitu. Bisa Masya belajar Allah. dari ilmu dari Kak Fani. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu langsung aja ya Teh, waktu dan tempat saya persilahkan pada Teh Fani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat belajar bersama ya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau, khususnya yang menantikan syafaatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali bertemu ya teman-teman di pertemuan
2 di kelas desain yang diselenggarakan oleh LDK Al-Mukhlis Universitas Juanda Bogor. Kemarin kita sudah membahas ya terkait kenapa sih kita perlu belajar desain grafis gitu ya, berbagai keuntungan dan manfaat dari belajar desain grafis. Kemudian kita juga belajar tentang sekilas ya tentang fitur-fitur dari Canva. Sekaligus kita praktek 3 desain ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa meniru ya. Kemarin kan ada tugas dari panitia ya teman-teman. Dan jika barangkali nih ada yang masih ingin ditanyakan atau bingung, ketinggalan terkait dengan pertemuan yang kemarin, bisa disampaikan nanti ya teman-teman. Hari ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang pembuatan video ya dengan aplikasi Canva. Ini boleh diizinkan share screen panitia? Ini masih belum diizinkan share screen ya. Sama tadi izin mengkoreksi sedikit ya terkait yang disampaikan oleh MC. Untuk sebenarnya ini nggak perlu disebutin juga sih menikah udah 2 bulan yang lalu gitu. Alhamdulillah dari bulan Juli berarti kan kalau sekarang 3 bulan ya. Nah, tadi sedikit mengkoreksi sama untuk kerja sekarang itu di SAI Academy. Kalau kami siap sudah nggak ada ya. Udah merger ke SAI Academy. Nah, di situ sebagai digital marketing, konten kreator, sama salesnya. Seperti itu. Ini udah diizinkan belum ya? Mungkin Mbak Operator atau apa dijadikan co-host mungkin? Biar bisa share screen. Ini masih belum bisa. Gimana nih kira-kira teman-teman? Ada yang masih dibingungkan nggak dari pertemuan yang kemarin? Atau mungkin ada yang udah coba-coba? Boleh dong dilihatkan. Kira-kira teman-teman bisa ngikutin nggak ya? Sambil menunggu ini ya, bisa diizinkan share screen sama panitia. Insya Allah nanti kita kalau cukup ya waktunya, kita bikin 3 video juga. Sebenarnya pengen aku ajarin juga cara bikin video AI ya, yang biasanya ada animasi foto itu yang foto-foto ala AI, terus bisa ngomong, itu sebenarnya bisa juga ya di aplikasi Canva. Cuma tadi kayaknya sempat kendala gitu di aplikasi Canva-nya yang sedang aku pakai. Ini belum bisa ya? Operator hostnya siapa ya? Mungkin bisa di call dulu. Ini kalau nggak share screen bingung nih. Mau nunjukin apa? Nggak bisa ini. Host. Co-hostnya mungkin bisa nggak? Atau mau dikasihkan PPT-nya? Sebentar Kak, lagi dikomunikasikan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sambil nunggu barangkali ada yang mau tanya, bisa disampaikan nih teman-teman. Nah, boleh tuh yang kemarin yang nanya gitu. Boleh sekarang disampaikan ya. Tuh Mas Kemal kemarin tanya ya, yang kemarin pada bisa nggak Kak Canva Pro-nya? Ya barangkali ada yang udah coba gitu, atau ada yang kendala buat login Canva Pro-nya. Bisa disampaikan juga ya teman-teman. Tuh, Mbak Rizka ada yang belum bisa tuh. Mungkin Mas Kemal atau Mbak Rizka bisa diskusi on mic gitu.
Oke, ini udah bisa teman-teman. Mbak Rizka nanti bisa disampaikan ya ke Mas Kemal kira-kira kendalanya gimana gitu. Nanti Mas Kemal juga menjelaskan. Ini alhamdulillah udah bisa share screen. Anak share screen dulu. Oke. Ini ya kita udah belajar kemarin. Nanti PPT-nya di-share insya Allah. Nah, ini kemarin untuk yang bertanya ya, referensi fontnya kira-kira apa aja. Nah, ini bisa teman-teman simpan. Ini ada Apricots, Angelina, dan lain sebagainya. Ini biasanya buat judul-judul gitu ya, teman-teman. Kemudian, ini juga ini yang playful. Jadi dia lebih ke ilmiah-ilmiah gitu sih. Misalnya kalau buat PPT di kampus, nah biasanya pakai yang font-font ala seperti ini. Habis itu ini juga ini yang serius ya. Kemudian yang ini referensi background. Ini barangkali teman-teman mau bikin konten, backgroundnya bisa teman pakai yang ini ya. Jadi ada ruang kosongnya nih teman-teman buat nulis konten teman-teman. Habis itu nanti teman-teman juga bisa kasih efek tuh, efek shadow. Jadi kayak ada bayangan jendela, nanti teman bisa kasih di atas tulisannya. Jadi seakan-akan tulisannya itu menyatu dengan backgroundnya kita. Semoga kebayang ya. Nanti kalau nggak kebayang, dari ada bunga-bunga. Kemudian ini gradient text label. Ini biasanya kalau misalkan mau ada pematerinya siapa, nanti ditulisnya kan di label gitu ya. Ini keyword elemen Memphis design ya, Memphis MEMPHIS. Ala-ala kayak gini teman-teman. Ini biasanya buat pemanis sih, pemanis di desain kita gitu, ditaruh di pojokan dan lain sebagainya. Tergantung gaya desainnya seperti apa. Ini brown paper. Biasanya buat nulis konten quotes. Kanan pakai kayak gini biasanya ya. Ini line paper. Ini juga bisa buat nulis-nulis quotes. Ini abstrak. Ini jadi pemanis sama kayak Memphis design tadi. Ini bisa dipaduin nih Memphis sama yang abstrak. Itu bagus sih buat pemanis. Habis itu ini plan-nya. Ini ratan. Ini biasanya dari rotan-rotan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin desain ilustrasi di dalam kamar gitu atau di dalam rumah, biasanya nanti pakai elemen-elemen kayak gini di satu-satuin tuh. Lantainya, temboknya, terus ada lemarinya, mejanya, jamnya mungkin gitu. Bisa digabung-gabung. Ini lantainya ya, floornya, ada karpet dan lain sebagainya. Ini untuk referensi color palette. Color palette tuh ini ya biar kita tuh desainnya nyatu gitu loh. Warna-warnanya tuh pas. Contoh kita mau bikin desain kemarin ya kelas desain. Nah, untuk warna-warnanya kita bisa cari di color palette. Kira-kira mau pakai color palette yang mana? Misal yang sebelah sini ya. Nanti judulnya pakainya warna hijau yang bawah. Habis itu subjudulnya pakai hijau yang atasnya. Nanti backgroundnya warnanya pink seperti ini. Itu nanti berarti cocok gitu karena udah ada color palette-nya gitu. Bisa cari di Canva Element atau di colorhan.co, Colorco, dan lain-lain. Banyak nanti teman-teman bisa cari di Chrome ya, di browser. Ini variasi teks. Variasi teks berarti di Canva itu kemarin udah dibahas sih. Bisa bikin tulisan yang lengkung, lengkung ke atas, lengkung ke bawah. Terus bisa bikin tulisan yang ada shadow-nya di belakangnya. Jadi seakan-akan dia 3D gitu ya. Habis itu juga ada background luarnya ya. Seperti yang ketiga ini sama yang di bawah
itu shadow-nya lebih halus. Jadi seperti bayangan aja, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba praktek bikin videonya ya teman-teman. Sampai sini mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ya teman-teman, biar nanti nggak lupa. Oke, kita buka aplikasi Canva-nya. Kesendat-sendat nggak ya? Kira-kira takutnya sinyalnya kurang cukup gitu ya. Terus kita bisa bikin nanti animasi berbicara, guru sedang bicara gitu ya. Biasanya dipakai buat ini ya, video pembelajaran. Aduh, sinyalnya kurang bagus ya. Puter-puter. Bentar teman-teman, sepertinya sinyalnya kurang baik. Ya teman-teman, Terlihat. kita coba bikin dulu. Nanti klik di sini. Ini ada beberapa untuk video seluler, video Facebook, ada Instagram.